berikut perhitungan materialitas OM, PM, dan AM dalam laporan keuangan WorkCom. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan laporan keuangan pada kasus WorkCom yang terjadi di tahun 2002. Nah, yang pertama adalah menetapkan tingkat materialitas. Langkah pertamanya itu adalah menentukan OM atau overall materiality. Nah, angka presentasi yang umumnya digunakan dalam menentukan materialitas adalah sebagai berikut. Nah, kalau menggunakan pre-tax income, minimalnya adalah 5% dan maksimalnya itu tolak ukurnya adalah 10%. Ketika menggunakan EBIT, minimum tolak ukurnya ada 5% dan maksimal adalah 10%. Ketika menggunakan EBITDA, minimum tolak ukurnya ada 2% dan maksimum tolak ukurnya ada 5%. Ketika menggunakan gross margin, minimum tolak ukurnya ada 1% dan maksimum tolak ukurnya adalah 4%. Ketika menggunakan revenue atau pendapatan, minimum tolak ukurnya adalah 0,5% dan maksimumnya adalah 2%. Ketika menggunakan beban operating, minimum tolak ukurnya adalah 0,5% dan maksimalnya adalah 2%. Ketika menggunakan ekuitas, minimum tolak ukurnya adalah 1% dan maksimalnya adalah 5%. Sedangkan ketika menggunakan aset, minimum tolak ukurnya adalah 0,5% dan maksimalnya adalah 2%. Nah, pertama saya menggunakan tolak ukurnya yaitu aset. Jadi perhitungannya adalah tolak ukur dikali presentasi ukur. Jadi total asetnya dikali sama minimum tolak ukur yaitu 0,5%, terus juga dikurang sama maksimum tolak ukurnya yaitu 2%. Di sini saya menggunakan presentasi tolak ukurnya yaitu 1%. Jadi dapat diketahui di sini bahwa total asetnya senilai 905 miliar. Kalau udah digali sama presentasi tolak ukurnya, maka dapat dilihat di sini bahwa OM-nya merupakan 9 miliar sekian. Yang kedua adalah langkah menentukan PM atau performance materiality. Nah, performance materiality ini merupakan materialitas pelaksanaan yang digunakan dalam pelaksanaan audit untuk menentukan rasio sampai titik rendah yang dapat diterima. Nah, dasar penentuan performance materiality ini adalah yang pertama, untuk kesalahan penyajian secara keseluruhannya itu tinggi. Nah, kalau tinggi berarti yang digunakan adalah 60%. Nah, yang kedua itu untuk resiko kesalahan penyajian materialitas yang sedang gitu. Tinggi tapi non TBK, berarti digunakannya adalah 70%. Yang ketiga, untuk resiko kesalahan penyajian materialitasnya itu rendah, itu 80%. Nah, di sini saya menggunakan tingkat presentasinya itu sebesar 70%. Jadi nilai OM yang sebenarnya telah saya hitung sekitar 9 miliar dikali 70%, maka dapat diketahui bahwa PM-nya adalah sebesar 6 miliar sekian. Nah, langkah yang ketiga adalah menentukan Summary of Adjusted Difference atau SUD. Nah, apa sih itu SUD? SUD adalah materialitas di tingkat saldo akun. Nah, penentuan SUD untuk klien ini beresiko tinggi maupun rendah. Nah, presentasinya sama nih, 3% dari OM semuanya. Jadi, SUD-nya sama dengan OM dikali 3%. OM yang tadi sudah saya hitung yaitu sekitar 9 miliar dikali 3% sama dengan 271 juta sekian. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah analytical test dalam laporan keuangan WorkCom. Nah, yang pertama adalah
vertikal, horizontal. Nah, kalau horizontal berarti dia ke samping. Nah, gimana sih cara perhitungannya? Cara perhitungannya adalah tahun setelahnya dibagi tahun dasar, terus tahun sebelumnya. Ini adalah jumlahnya dan ini ada presentasinya. Jadi di sini itu merupakan selisih antara 2001 dan 2002. Jadi dapat diketahui bahwa selisihnya itu ada penurunan dari tahun 2001 ke 2002 sekitar 336 miliar. Jadi persentase penurunannya adalah 37,11. Begitupun dengan akun yang lainnya seperti liabilitas, ekuitas. Kita cari dulu nih kenaikan dan penurunannya, baru diketahui bahwa presentasinya itu berapa gitu. Nah, yang kedua adalah analisis vertikal. Nah, analisis vertikal ini untuk menggunakan persentase yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dalam satu laporan. Tadi kan kalau horizontal ke samping nih. Nah, kalau vertikal itu lebih ke atas cara perhitungannya. Tapi tidak jauh beda dengan perhitungan horizontal. Yang ketiga adalah dengan menghitung rasio keuangan. Nah, rasio keuangan yang saya pilih di sini ada rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio. Rumusnya ada aktiva lancar dibagi hutang lancar. Terus yang kedua masih di likuiditas, ada quick ratio, rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Terus juga bisa juga pakai rasio solvabilitas. Yang pertama debt to asset rasio, perhitungannya adalah total hutang dibagi total aktiva. Terus juga bisa juga pakai debt to equity ratio, rumusnya ada total hutang dibagi total ekuitas. Terus juga ada yang namanya long term debt to equity ratio. Nah, rumusnya adalah utang jangka panjang dibagi modal.